Aduh Tuhan, nggak mau nangis di 2025. Hi everyone, welcome back into my channel. This is Rod Sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video and stop by to watch me today. And today I'm alone. I got Notika and Ajis beside me karena mereka masih liburan. Jadi aku merasa tidak enak untuk menghubungi mereka, untuk mengajak mereka recording hari ini karena mereka masih berlibur holiday dengan keluarga dan orang-orang terdekat mereka. So let them have this rest of holiday with their beloved one. Seperti itu. Oke, hari ini ada dua buah video akan kita reaksikan. Masih berkaitan dengan pendidikan karena saya guru dan teman-teman mostly viewers saya juga guru. Dari guru untuk guru. Oke, nah ada dua buah video akan kita reaksikan hari ini. Rekomendasi dari teman-teman semua. Thank you so much selalu mengirimkan video-video penuh inspirasi. Walaupun saya belum nonton, seperti biasa akan saya tonton ketika saya mereaksikan video ini. Dan tanpa bercakap panjang lagi, ada dua buah video. Yang pertama adalah tentang, aku nggak tahu judulnya apa juga nggak tahu. Ini adalah Instagram storiesnya dari seseorang dikirim buat aku. Nah, aku nggak tahu, aku nggak nonton seperti apakah, tentang apakah, dan kita tonton bersama-sama saja ya. 1, 2, 3. Allahu Rabbi. Al-Kahfi bergema guys. Semoga menjadi asbab untuk kebaikan kita semua. Ya Allah, anak kecil ini. Allahu Akbar. Sholat berjamaah kah? Masya Allah. Oke, videonya cuma 47 second, so I'm going to play it one more time to make me clear to get the information. Oke, KBS setiap hari. KBS itu apa guys? Alhamdulillah, kalau tanya murid-murid yang lemah dalam akademik, mostly memang hafal bacaan dalam sholat. Masya Allah, walaupun mereka lemah dalam akademik, tapi aduh, bacaan sholat mereka tetap bagus. Padahal membaca masih tak lancar. Semalam saja tes murid tahun 1 pun lulus bacaan sholat. Mungkin sebab dah jadi rutin. Allahu Akbar. Orang tua mana coba yang tidak ingin melihat anaknya seperti mereka ini? Pasti semua orang tua ingin seperti ini. Anak-anak mereka, generasi muda mereka. Ya Allah, pertanyaan saya, apakah ini KBS itu apa dulu? KBS setiap hari, kegiatan belajar sholat, kegiatan berjamaah, apa gitu? Aku nggak tahu KBS itu. Let me know in the comment box. Dan ini dilakukan setiap hari. Allahu Akbar. Thank you so much for these beautiful inspirations. Di saat mungkin sekolah di negeri saya, di negara saya sibuk ya, pemerintahnya makan siang gratis, ini itu, ya Allah, politik itu, anak kok. Pelajar-pelajar Malaysia, murid-murid Malaysia sudah diberikan sesuatu yang seperti ini gitu loh. Levelnya udah jauh banget. Kita masih sibuk urusan perut, sedangkan murid-murid Malaysia ini sudah sibuk dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan akhirat mereka. Bagaimana guru-guru mereka membekali mereka dengan sesuatu yang jauh lebih penting daripada akademik. Walaupun mereka secara akademik tidak bagus, tapi Allah Akbar, orang tua Malaysia luar biasa banget mendidik anaknya. Dari ini mungkin bisa menjadi sebuah bukti bahwasanya walaupun pendidikan akademik mereka tidak bagus, namun bacaan sholat mereka itu nomor 1. Itu yang sudah menjadi hal yang lebih penting dan lebih diutamakan oleh orang-orang ataupun orang tua yang ada di Malaysia. Sehingga mereka dilakukan tes di sekolah, guru pun surprise. Secara akademik anak itu nggak cemerlang-cemerlang banget, tapi lihatlah mereka bacaan sholatnya itu jauh lebih lancar dibanding yang lain. Masya Allah, aku merinding ya Allah. Aku nanti kalau
Anak aku sudah, my biological kids, my biological children juga nanti sudah siap untuk sekolah, maka aku pasti mencarikan sekolah seperti ini. Karena memang saat ini we know that di mana gempuran media sosial yang sangat banyak, kita tidak bisa mengandalkan filter. Oh, YouTube tuh ada YouTube for Kids, ayo kita filter. Nggak bisa kita andalkan filter, nggak bisa kita andalkan aplikasi. Yang bisa kita andalkan adalah anak-anak itu sendiri. Bagaimana filter di dalam diri anak-anak, bukan filter di dalam aplikasi, untuk menghadapi dunia ini. Ya sudah banyak banget yang kita lihat di media sosial, bagaimana murid-murid sudah terlampau jauh melangkah daripada hal yang harusnya mereka ketahui. Dan bagaimana caranya membentenginya? Seperti inilah, meletakkan di pada sekolah-sekolah yang selalu melakukan atau mengepentingkan tidak hanya akademik tapi juga ukhrawi mereka. Seperti itu, bekal mereka ketika mereka sudah tahu agama, mereka tahu mana yang baik dan buruk. Sekolah mengatakan demikian, orang tua juga mendidik demikian. Insya Allah anak ke depan dilepas dimanapun, mereka akan tetap berpegang teguh kepada akidah mereka, kepada nilai-nilai ketimuran mereka. Ya, seperti yang saya selalu reaksikan kemarin, anak muda Malaysia di UK. UK is a free country, tidak ada orang tua yang melihat, tidak ada siapa melihat, tapi integritas mereka tetap ada. Yang dicari apa? Masjid. Mahasiswa Malaysia ketika ada di UK, ketika di luar sana dicari apa? Masjid, bukan cari klub, bukan cari tempat diskotik. Allah, merinding. Dan aku berharap banyak banget sekolah-sekolah Indonesia juga terinspirasi, mulai memikirkan bagaimana anak-anak itu tidak hanya dipikirkan tentang akademik mereka, tapi juga rasa empati, rasa tanggung jawab, integritas. Karena itu menjadi bekal yang jauh lebih penting menurut aku untuk menghadapi dunia ke depan dibanding hanya cerdas secara akademik. Setuju nggak, guys? Beautiful. Janji gak mau nangis di tahun 2025. Janji gak mau nangis. Video kedua, guys. Tahan sastra, tahan. Oke, video kedua inilah tular sebuah video perkongsian seorang guru menunjukkan para pelajar sekolah menengah sains. Sekolah menengah sains itu apa? Umum. Apa ini sekolah menengah sains? Kalau di Indonesia tuh hanya ada sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Penjuruan itu hanya ada di buat baju, menjahit, mesin-mesin, tapi nggak ada sekolah menengah sains. Teluk Intan Perak. Sekolah menengah sains itu apa? Boleh kasih tahu saya? Dan ada sebuah kegiatan yang rutin mereka lakukan ketika mereka sedang mau masuk ke Dewan Pemeriksaan bagi menghadapi hari pertama pemeriksaan sijil SPM. Oke, seperti apakah? Kita lihat sama-sama. 1, 2, 3. Malaysia, Masya Allah. Doa yang indah, Masya Allah. Ada bahasa Melayunya juga. Aduh. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemurahkanlah, jika haram sucikanlah. Ya Allah. It's beautiful. It's super beautiful.
Ya, seperti yang aku bilang tadi, mungkin di saat sekolah-sekolah di negara-negara lain mereka sibuk untuk mengembangkan ini itu, pendidikan di akademik, prestasi di bidang teknologi dan lain sebagainya, dan menyampingkan tentang akhlak dan nilai-nilai luhur, tentang bagaimana kedekatan kita, tanggung jawab kita sebagai seorang hamba, adab kita sebelum memasuki ujian untuk berdoa bersama-sama memohon kemudahan kepada Allah. Sekolah Malaysia sudah melakukan ini, guys. Don't ask them about teknologi, karena mereka sangat paham tentang teknologi. Jangan tanyakan mereka tentang bagaimana tentang memajukan akademik mereka, kurikulum mereka, karena mereka selalu menaikkan standar. SPM ujian itu setiap 3 atau 4 tahun sekali. Mereka selalu upgrading. Tapi tidak hanya di bidang akademik, tidak hanya di bidang teknologi yang mereka upgrading, tapi look at these beautiful rituals, look at these beautiful habits yang selalu mereka lakukan. Itu Allahu Akbar. Ini bisa saya ambil kesimpulan, tidak hanya mereka melakukan ini ketika mereka ingin melakukan ujian saja. Seperti biasa kita meminta doa kepada Allah, mengangkat tangan kita kepada Allah karena memang kita ada niat, ada hajat. Tapi tidak hanya itu, I do believe seperti yang dilakukan oleh video sebelumnya anak-anak tadi, mereka sudah melakukan itu setiap hari. Mereka sudah memupuk bagaimana kamu harus dekat sama Allah, tahu tugas kamu sebagai seorang hamba, tugas kamu sebagai seorang anak, tugas kamu sebagai seorang murid, itu sudah mereka tahu dan mereka bisa lakukan. Itu luar biasa banget. Dan emang sih beda gitu loh feelsnya gitu. Maksud aku, di negara saya tuh sedang sibuk banget bagaimana pemerintah sibuk mengurusi perut anak-anak. Makan siang gratis itu anak-anak. Dan itu akan menjadi masalah baru di dunia pendidikan Indonesia. Sedangkan di Malaysia mereka sudah melangkah jauh seperti ini. Makan siang mereka sudah mereka lakukan. Diberikan makan siang sudah mereka lakukan. Upgrading their quality of education sudah mereka lakukan. Improving their facilities sudah mereka lakukan. Perbaiki tandas sekolah pun sudah mereka lakukan. Ada lomba perbaikin tandas pun sudah mereka adakan di sekolah. Sekarang kebiasaan-kebiasaan seperti ini yang dianggap mungkin kuno, yang dianggap it's so left behind, it was so old school culture, mereka tetap adakan. Masya Allah. Bangganya orang tua yang ada di Malaysia melihat anak murid mereka berhasil seperti ini didikannya di sekolah. Saya pun ingin anak saya memiliki kemampuan seperti ini, akademik cemerlang, tapi secara adab, secara agama pun mereka luar biasa cemerlangnya. Mereka berjalan beriringan bersama-sama, karena memang itulah pendidikan. Semakin kesini saya semakin guru semakin paham bahwasanya mendidik anak itu tidak hanya butuh secara akademik, tapi memang harus beriringan dengan rasa tanggung jawab, integriti, menghormati, kemudian empati, ada punya hati, dan selalu meminta tanggung jawab, selalu mendekatkan diri sama Allah. Luar biasa banget, Masya Allah. Coba kita lihat beberapa komentar daripada orang-orang tentang video ini. Anak-anak generasi muda Malaysia. Islin, pelapis negara, Allahu Akbar. Semoga dimudahkan segala urusan dan diluluskan semua subjek SPM 2024. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Semoga mendapat kejayaan cemerlang di dunia dan akhirat. Kita sibuk cari kesuksesan, cemerlangan, kejayaan di dunia. Kita sibuk dengan itu. I'm telling to myself, sibuk memperbaiki nasib, memperbaiki diri, sibuk bekerja. Kita lupa sama yang menciptakan kita. Kita lupa kita akan kembali ke sana suatu hari nanti.
Semoga mendapat kejayaan kecemerlangan di dunia dan di akhirat. Anak-anak batch 37 Glorious pasti. Aduh Tuhan, nggak mau nangis di 2025. Good luck buat anak-anak semesti. Apa sih mesti ini? Sekolah apa gitu ya? SPM 2024 buat kakak, abang-abang dan kakak. Aduh ya Allah, insya Allah anak-anak generasi muda seperti inilah yang sangat diharapkan dan diinginkan oleh semua bangsa dan negara di dunia ini. They look good, insya Allah, they look good. Outernya bagus, nampak luar bagus, tapi dalam hati mereka bagus. Otak mereka juga bagus, beautiful. Semoga murid-murid saya juga kelak bisa seperti ini. Sekolah di Indonesia juga bisa seperti ini. Tidak hanya sibuk urusan perut, tidak hanya sibuk urusin gonta-ganti kurikulum, tapi udahlah Pak, berdamailah satu sama lain. Kita benar-benar fokus sama anak-anak kita, nggak usah fokus ke menteri kemarin lebih baik, menteri ini harus lebih baik, menteri besok harus mengubah semua maunya, dan kita semua yang merasa kayak jadi korban atas politik ini. Dan kita sama-sama lah Pak, sudahi ini semua. Kita fokus ke anak-anak kita, bagaimana kita mendidik mereka untuk lebih baik lagi untuk bangsa dan negara ini kelak. Beautiful, super inspiring, membuat saya merasa iri karena di sekolah saya tidak ada seperti ini. Di sekolah saya tidak ada seperti ini. Ketika saya sekolah pun saya tidak ada budaya seperti ini. Kalaupun ada berdoa, ya berdoa di rumah, sholat di rumah. Di sekolah ya kita belajar aja seperti itu. Beautiful, semoga menjadi inspirasi buat banyak lagi sekolah di luar sana. Dan orang-orang Indonesia punya sekolah, dan pemerintah Indonesia juga menonton video ini. Kenapa nggak bisa seperti ini juga? Karena kita membutuhkan generasi muda yang secara akademik pintar, tapi secara moral dan etika juga bagus. Seperti itu. Kita nggak mau memiliki pemimpin yang akademiknya oke tapi korupsi. That's all everyone. Thank you so much for watching. Hopefully that you find this very good. If you find this very good, don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to subscribe. Mas Love for Mas in Indonesia. From me in Indonesia, Mas Love. 2025 harus lebih baik lagi. Malaysia boleh, Indonesia bisa. And free Palestine. Bye everyone. Assalamualaikum.